Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Business Plan jasa fotografi untuk UTS kewirausahaan. Di sini ada beberapa konten, ada 7 konten. Yang pertama latar belakang, yang kedua introduction atau deskripsi bisnis, yang ketiga team objectivities atau visi misi, yang keempat target yang ingin dicapai, yang kelima analisis, yang keenam media promosi, dan yang terakhir portofolio. Langsung saja kita ke poin pertama, latar belakang. Salah satu peluang bisnis yang sedang berkembang pada saat ini adalah bisnis fotografi. Fotografi saat ini tidak hanya menjadi sekedar hobi saja, tetapi juga menjadi gaya hidup sekaligus menjadi ladang bisnis baru bagi penggemar fotografi. Tingginya permintaan jasa fotografi tentu membuka lahan bisnis, sehingga marak bermunculan jasa untuk fotografi, baik di kota-kota besar sampai pelosok-pelosok daerah. Ketika persaingan semakin tajam, mereka yang bekerja menawarkan jasa fotografi seperti prewedding dan fashion fotografi sudah dituntut untuk lebih kreatif agar bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Teknologi fotografi yang didukung fasilitas memadai saat ini masih berpeluang besar dijadikan lahan usaha. Melihat peluang pasar yang masih besar dan menjanjikan, maka dari itu kami berinisiatif membuka usaha jasa fotografi. Berikutnya, introduction atau deskripsi bisnis. Amigo The Story Fotografi adalah suatu jasa fotografi kecil yang menerima jasa prewedding, acara ulang tahun, acara lamaran, akad nikah, dan lain sebagainya. Amigo The Story Fotografi didirikan sekitar tahun 2019 dengan 4 orang anggota yang mempunyai tugasnya masing-masing, mulai dari pengeditan, pencetakan, penyediaan properti, stylist, serta yang paling utama pemotretan model. Jadi bisnisnya akan kita jalankan itu jasa fotografi, di mana customer bisa memesan jasa seperti foto prewedding, akad nikah, foto ulang tahun, foto hunting sesuai kebutuhan. Poin ketiga berikutnya, tim objektif atau visi misi. Yang pertama, visi. Mengembangkan dunia fotografi di Indonesia, terutama prewedding. Yang kedua, membuat konsep foto berbeda dengan yang lainnya. Visi berikutnya yaitu memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga cukup terjangkau, meningkatkan pelayanan secara berkala sesuai perkembangan, memberikan kualitas sumber daya manusia dan teknologi sesuai tuntutan konsumen. Visi berikutnya yaitu berusaha meningkatkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Dan poin misi, berlatih dan menambah ilmu maupun pengalaman di bidang fotografi. Yang kedua, menambah pengetahuan dan referensi untuk lebih berkembang lagi. Yang ketiga, membuat konsumen puas atas pelayanan jasa kita. Dan yang terakhir, menciptakan karya foto dengan konsep yang unik, menggambarkan karakter dari setiap kepribadian klien. Berikutnya poin keempat, target yang ingin dicapai. Yang pertama, mendapat keuntungan dalam menjalankan bisnis ini, memberikan pelayanan terbaik kepada customer, dan yang terakhir, membuat bisnis yang kita jalankan terkenal di masyarakat. Berikutnya, strategi pemasaran. Contohnya kita membuat sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya yang berisi konten-konten yang hasil potretan kita atau hasil bidikan kita di-share di sosial media kita dengan tujuan agar dikenal banyak oleh masyarakat. Berikutnya poin kelima, analisis. Di sini ada 2.
Yang pertama, analisis pasar dan analisis pesaing. Analisis pasar. Target jasa yang kita pakai itu siapa saja, dan di sini saya menargetkan kepada anak-anak, contohnya yang digunakan seperti untuk acara ulang tahun, acara hitanan, untuk mahasiswa, menggunakan juga sebagai foto acara wisuda, graduation ataupun sejenisnya. Yang ketiga, orang tua menggunakan untuk nikahan atau prewedding. Dan yang terakhir, di kalangan remaja. Di kalangan remaja ini banyak sekali anak-anak yang ingin berfoto kekinian agar lebih keren untuk kepentingan sosial media biasanya. Berikutnya, analisa pesaing. Dalam bisnis ini, kita perlu menganalisa pesaing yang ada di sekitar kita agar pelanggan yang ada tertarik pada jasa yang kita gunakan. Jadi, kita harus pandai-pandai dalam mengatur strategi pemasaran. Strategi yang harus digunakan agar berbeda dengan jasa fotografi lainnya, yaitu misalkan dilihat dari tingkat kualitas foto. Dalam meningkatkan kualitas foto, otomatis customer akan tertarik untuk memakai jasa kita. Contohnya dengan memperhatikan lensa kamera, pencetakan foto. Yang poin berikutnya, bandingkan kelebihan. Tunjukkan kepada customer apa kelebihan memakai jasa kita dengan fotografer lainnya agar customer tertarik kepada kita. Poin berikutnya, miringkan sedikit harga atau promo. Miringkan harga dengan fotografer lainnya. Bandingkan. Poin berikutnya, jangan cemberut di depan customer. Harus ramah, friendly, karena takutnya customer tersinggung atau bahwa kita tidak menyukai dia. Poin berikutnya, membicarakan konsep kepada customer sebelumnya agar customer merasa nyaman saat sesi pemotretan. Poin berikutnya, media promosi. Sekarang tidak hanya memakai cara pemasaran dari mulut ke mulut, tapi sekarang sudah canggih. Kita bisa memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram, WA, TikTok, dan lain sebagainya sebagai strategi pemasaran kita. Pemasaran melalui sosial media memiliki potensi agar jasa yang kita gunakan lebih luas dikenal oleh orang. Tidak hanya di dalam lingkungan saja, tetapi di luar lingkungan kita juga. Ini salah satu gambaran contoh Instagram amigo.story. Berikutnya poin ke-7, portofolio. Portofolio bagi seorang fotografer adalah kumpulan foto-foto yang terbaik yang nanti akan dipresentasikan kepada klien atau ditawarkan kepada klien. Di sini ada ciri-ciri portofolio. Yang pertama, tidak memuat gambar yang sama lebih dari satu kali. Memuat gambar yang sama lebih dari satu kali menandakan bahwa kita adalah fotografer yang malas atau mencari dan atau menyortir karya foto. Poin berikutnya, hanya memuat karya yang terbaik. Percaya kepada insting. Jika kita merasa ini bukan karya yang terbaik, jangan ikut sertakan. Poin ketiga, jujur akan gaya sang fotografer. Portofolio adalah kesempatan untuk mempresentasikan keunikan sudut pandang fotografer. Manfaatkanlah hal ini. Poin keempat, memiliki tema atau spesialisasi. Kesatuan tema karya foto memudahkan baik fotografer dan juga penikmat foto untuk membangun suatu alur narasi. Poin kelima, mempertimbangkan perspektif penikmat foto. Karya portofolio yang kamu susun harus bisa untuk dinikmati halayaknya. Maka pertimbangkan berbagai kemungkinan perspektif atau sudut pandang. Poin keenam, mempertimbangkan bentuk terbitan. Cetak atau daring. Fotografer yang berkualitas sudah mempertimbangkan bentuk akhir portofolionya dan bagaimana itu mempengaruhi penyusunannya. Poin ketujuh, dibangun melalui proses kreatif. Proses kreatif tidak berarti bahwa fotografer harus tertutup hanya memotret objek terkait portofolio,
karena momen sangat langka datang dua kali, tetapi terbuka dengan kemungkinan memotret suatu objek foto yang lepas atau bebas dari tujuan portofolio. Poin ke-8, melalui proses sunting dan acuan. Mintalah pendapat dari rekan-rekan terdekat dan jika memungkinkan ahli fotografi. Poin ke-9, tidak membutuhkan penjelasan bertele-tele. Teks singkat hanya berupa judul, foto, atau penjelasan singkat. Tujuan portofolio adalah membuat penikmat melontarkan kata keren atau wow hanya dengan melihat foto. Poin terakhir, dibuka dan diakhiri dengan kuat. Pertimbangkan dengan seksama foto pembuka dan foto penutup. Kesan pertama dan terakhir adalah yang paling diingat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.